petani-petani ini itu untuk mengambil madu aslinya. Dan itu proses pengambilan madunya kami kawal ketat, kami kawal benar-benar bahwa madu yang diambil itu adalah, ataupun yang kami jual itu adalah madu murni, tidak ada campuran sedikit pun di dalamnya. Tuh, jadi istilahnya apa ya? Ketika kita membuka usaha itu, kalau memang niat kita ingin kita kembangkan gitu. Kalau saya nih istilahnya sambilan gitu ya. Karena apa ya? Karena saya suka hobi aja gitu, jualan dari dulu, dari saya SMP. Kebetulan orang tua saya juga ada ternak di rumah gitu ya, mulai jual telur ayam gitu ya, mulai jual ayam potong gitu ya. Jadi saya suka gitu ya melihat orang jualan gitu ya, suka lihat barangnya, produknya laku seperti itu ya. Tapi walaupun ada suatu waktu ya kita mengalami penurunan gitu ya, penurunan penjualan, ya tentunya mengalami kerugian di dalamnya. Tapi kalau kita pinter, kita bisa melihat kondisi, melihat keadaan, kita bisa survive, maka usaha yang kita lakukan juga dapat survive gitu ya. Nah, jadi saya dibesarkan di lingkungan yang memang orang tua saya itu peternak yang suka berjualan gitu ya. Padahal dari jual telur ayam gitu ya. Awalnya dulu itu ngambil telur dari Medan. Nah itu kami turun langsung, misalkan ikut istilahnya apa ya, memisahkan ya, sortir telur itu, memisahkan telur-telur yang pecah dan tidak pecah, melakukan penjualan gitu ya. Jadi saya pernah memegang uang yang memang transit mungkin ya di tangan saya gitu ya, pegang uang dalam jumlah besar, jumlah yang banyak dalam hasil jualan itu. Jadi saya seperti, wah enak nih berdagang. Jadi langsung saya masuk SMA, jualan produk A, jualan produk B, ya. Nah jadi macam-macam, semuanya saya saya coba gitu ya, yang menghasilkan. Pernah saya jualan pulsa juga gitu. Nah gitu ya, dan akhirnya sampai saat ini jualan madu yang masih bertahan gitu, itu pun sama suami gitu ya, sama suami saya. Nah seperti itu. Jadi Mardatila mungkin bisa dikembangkan nanti gitu ya, melakukan apa lagi ya, promosi gitu ya. Saya tidak melakukan promosi itu karena apa, kalau madu hutan ini dia panennya itu lumayan lama gitu ya, ketersediaan bahan bakunya itu tidak selalu ada karena tergantung dari musim panennya ya. Mungkin ada jika memang kita mau mencari ke setiap daerah. Nah tapi ada daerah yang sudah memang kami lakukan kerjasama bahwa dengan petani ini, jika kamu panen jualnya ke kami seperti itu. Jadi tolong dikabari kami biar kami bisa langsung datang untuk melakukan pengamatan, melakukan pendampingan terhadap panen madu itu gitu ya. Jadi tidak ada promosi, jadi makanya usahanya seperti ya bukan tidak berjalan ya, seperti itu saja, tetap stabil gitu ya. Ya, jadi kalau kalian lihat nanti saya ke kampus, kadang-kadang tenteng tuh, ada tentengan gitu di tangan saya, ada botol yang ada cairan hitam-hitam, itu saya sudah bawa madu. Nah jadi kawan-kawan di kampus juga karena tahu saya jualan madu, sudah selalu pesannya ke saya gitu ya. Karena tahu kualitasnya, tahu rasanya, maka konsumen akan kembali ke kita lagi. Tuh. Nah, itu berkaitan dengan peramalan kebutuhan konsumsi ikannya, ya. Kemudian ada apa lagi aplikasinya? Peramalan kebutuhan fasilitas pelayanan, ya. Kita bisa melihat fasilitasnya seperti kalian sudah belajar di pelabuhan, gitu. Tersedia misalkan 300 kapal, 300 unit armada penangkapan. Nah, luasan dermaganya seberapa luas gitu, seberapa luas bisa menampung si kapal-kapal ini, seberapa luas dapat menampung armada penangkapan ini. Nah, bagaimana fasilitasnya, dermaganya, bagaimana TPI-nya. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan fasilitasnya, gitu ya, fasilitas pelayanannya gitu. Nah, itu bisa kita ramalkan. Penggunaan rumus-rumus di pelabuhan juga, itu juga termasuk kita melihat tingkat pemanfaatan
ya. Tingkat pemanfaatan fasilitas pokok di pelabuhan ataupun di PPP, di PPS Kutaraja gitu. Nah, kita lihat ketersediaan ruangannya, kita lihat ketersediaan fasilitasnya, berapa banyak orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, itu berkaitan dengan peramalan juga, gitu ya. Baik itu di pelabuhan, itu termasuk dalam kegiatan peramalan. Tingkat pemanfaatannya diperoleh ternyata hanya 80% pemanfaatan yang optimal di fasilitas TPI-nya. Ada 20% lainnya yang masih belum termanfaatkan sempurna. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus pemerintah lakukan? Nah, seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan peramalan. Nah, ini kemudian ada peramalan musim penangkapan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, IMP. Kemudian ada peramalan permintaan pasar akan komoditi perikanan, peramalan jumlah ikan yang boleh ditangkap, itu JTB ya, jumlah tangkap yang diperbolehkan gitu ya. Nah, kita meramalkan dulu, kita melakukan apa? Pendugaan gitu ya. Pendugaan apa? Stok populasi ikan. Pendugaan apa? Kelimpahan ikan. Pendugaan apa? Potensi lestarinya. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui jumlah tangkap yang diperbolehkan dalam suatu kawasan pengelolaan perairan ataupun pengelolaan perikanan gitu ya, dalam suatu perairan. Dan banyak lainnya yang berkaitan dalam aplikasi peramalan di bidang perikanan. Nah, coba Elita Dahara. Elita Dahara. Iya, Bu. Nah, Elita, coba Elita dikasih contoh lainnya aplikasi peramalan di bidang perikanan. Contoh. Apa sih peramalan? Itu peramalan, peramalan apa yang bisa kita aplikasi metode peramalan dalam bidang perikanan apa lainnya seperti itu. Fasilitas, indeks musim penangkapan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, apa lainnya. Ada Elita? Muhammad Al-Fawaz? Ya, Bu. Coba Al-Fawaz sebutkan satu contoh aplikasi peramalan dalam bidang perikanan. Boleh diulang, Bu? Coba berikan satu contoh aplikasi peramalan dalam bidang perikanan. Ada satu hal yang paling sering perlu kita ketahui ataupun nelayan butuhkan gitu ya di masa yang akan datang, apa itu ya? Ini disebutkan di sini. Ibu. Ya. Boleh izin menjawab, Bu? Boleh, silakan. Apakah GPS termasuk nggak, Bu, dalam peramalan, Bu? Apa, gimana ya? Gimana, Maratila? GPS termasuk dalam peramalan dalam perikanan nggak, Bu? GPS, penggunaan GPS itu merupakan salah satu alat bantu penangkapan, ya. Tapi GPS itu fungsinya apa? Untuk menentukan titik koordinat gitu ya. Titik koordinat itu apa? Penentuan DPI-nya ya.
Berhati-hatilah ya. Jadi penentuan DPI, peramalan penentuan DPI. Nah, bagaimana cara menentukan ataupun